Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Purnama. Saya dari kelas 63 1C07 Prodi Akuntansi. Di sini saya akan memaparkan soal dan saya akan menjawab soal tersebut melalui video ini. Untuk pendidikan Pancasila pertemuan kelima. Untuk jawaban pertama, filsafat secara etimologis berasal dari kata Yunani atau Latin yang berarti cinta atau teman, dan sophos atau artinya kebijaksanaan. Secara sederhana, filsafat berarti cinta kepada kebijaksanaan atau teman kebijaksanaan. Untuk jawaban nomor 2, ciri-ciri berpikir filsafat adalah: yang pertama, sistem filsafat harus bersifat koheren, artinya berhubungan satu sama lain secara runtut, tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan di dalamnya. Kedua, sistem filsafat harus bersifat menyeluruh, artinya mencakup segala hal dan gejala yang terdapat dalam kehidupan manusia. Dan yang terakhir, ada sistem filsafat harus bersifat mendasar, artinya suatu bentuk perenungan mendalam yang sampai ke inti mutlak permasalahan sehingga menemukan aspek yang sangat fundamental. Untuk jawaban nomor 3, alasannya adalah untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai. Filsafat Pancasila sebagai genetivus, subjektivus memerlukan landasan pijak filosofis yang kuat, mencakup 3 dimensi, yaitu landasan ontologis, landasan epistemologis, dan landasan aksiologis. Untuk jawaban nomor 4, sumber-sumber Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama ada sumber historis Pancasila, ada di sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan adil dan beradab, sila persatuan Indonesia, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir ada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua ada sumber sosiologis Pancasila. Sumber sosiologi Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu masyarakat awam yang memahami Pancasila dan masyarakat ilmiah akademis yang memahami Pancasila. Dan yang terakhir ada sumber politis Pancasila sebagai filsafat. Untuk jawaban nomor 5, Pancasila sebagai sistem filsafat mengalami perkembangan pada masa Soekarno. Pancasila dikenal dengan istilah filosofis bersifat teoritis. Pancasila sebagai dasar kerohanian bagi penyelenggaraan negara. Dan Pancasila dikembangkan sebagai pedoman hidup sehari-hari. Pada era reformasi, Pancasila semakin berkurang gaungnya. Pancasila sebagai sistem filsafat hanya menjadi wacana akademik. Untuk jawaban nomor 6, tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama ada kapitalisme. Aliran yang meyakini bahwa kebebasan individual pemilik modal untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meraih keuntungan sebesar-besarnya merupakan upaya untuk mensejahterakan masyarakat. Yang kedua ada komunisme. Komunisme itu merupakan aliran yang meyakini bahwa kepemilikan modal dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Untuk jawaban nomor 7, hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat. Hakikat Pancasila terletak pada sila pertama, yaitu ketuhanan menunjukkan keyakinan akan bangsa Indonesia terhadap Tuhan sebagai pencipta semua makhluk. Dan yang kedua ada sila kedua, kemanusiaan menunjukkan manusia pluralis yang terdiri atas 3 monodualis, yaitu susunan kodrat jiwa, raga, sifat kodrat, yaitu seperti makhluk individu sosial. Dan sila ketiga itu ada persatuan terkait dengan semangat kebangsaan. Rasa kebangsaan terwujud dalam bentuk cinta tanah air yang dibedakan dalam 3 jenis, yaitu tanah air formal, dan tanah air mental. Untuk sila keempat, kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah. Keputusan yang diambil didasarkan atas semangat musyawarah untuk mufakat. Dan sila kelima, keadilan yang terwujud dalam 3 aspek, yaitu keadilan distributif, legal, dan komutatif. Jadi itu dia jawaban pendidikan Pancasila pertemuan kelima dari soal nomor 1 sampai 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Anggita Purnama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.